Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita berjumpa lagi di mata kuliah kita Sistem Security ya. Kali ini kita akan belajar tentang teknik ya, teknik yang bisa digunakan untuk dalam tanda kutip membobol ya, membobol sistem informasi, dan kita juga akan belajar bagaimana cara untuk memproteksi sistem informasi kita ya. Nah, kembali perlu saya ingatkan bahwa semua informasi yang saya sampaikan di sini itu bertujuan untuk proses pembelajaran ini ya. Jadi penggunaan teknik-teknik yang saya gunakan di luar konteks perkuliahan kita itu di luar tanggung jawab saya sebagai dosen ya, dan itu akan menjadi tanggung jawab Anda secara pribadi ya. Sekali lagi saya sampaikan, dilarang live hacking ya. Silahkan Anda melakukan hacking, pen testing di sistem Anda sendiri atau di sistem yang Anda sudah diberikan izin untuk melakukannya, seperti yang di sistem-sistem yang sudah saya buat ya. Silahkan baca kembali di awal kuliah kita kemarin. Oke, baik. Kali ini kita akan membahas hal yang menarik, yaitu tentang teknik yang cukup jadul ya, namun sampai sekarang masih digunakan ya, meskipun kurang efektif ya. Oke, namanya brute force attack. Brute force attack ya, mungkin Anda sudah pernah mendengar, yaitu mencoba kombinasi username dan password yang mungkin ya dapat digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi ya. Jadi di sini tekniknya adalah mencoba, trial and error, coba-coba saja gitu ya. Nah, ada beberapa teknik brute force attack ini. Yang pertama adalah incremental attack, kemudian dictionary attack, dan terakhir adalah rainbow table attack ya. Oke, kita akan lihat satu persatu ya. Intinya ini menggunakan bantuan software ya, dan saya nggak sponsor softwarenya, silahkan cari sendiri, banyak di luar sana softwarenya ya. Oke, yang pertama incremental attack ini cara yang paling jadul, tidak efektif, tapi bisa jadi jika Anda sedang beruntung, maka Anda bisa menemukannya ya. Oke, jadi di sini adalah menebak username dan password dengan menambahkan karakter satu persatu ya. Contohnya, oke, ini putaran pertama ya. Username-nya A sampai Z. Kemudian ini ngomong username ya, username aja. Kemudian iterasi kedua adalah AA, AB, AC sampai AZ. Iterasi ketiga BA, BB, BC, BZ dan seterusnya sampai ZZ. Kemudian ZA, ZZA, ZZB, ZZC sampai ZZZ. Terus seperti itu. Hingga suatu saat entah kapan ya dia akan menemukan kombinasi dari username itu. Baru username-nya, baru kemudian password-nya ya. Ini efektivitasnya rendah ya. Namun ya ini terkadang kita menemukan beberapa informasi yang dia menggunakan username-nya default. Misalnya beberapa informasi untuk PNS ya, untuk pegawai itu biasanya username adalah NIP, di mana kita tahu NIP itu kita dengan mudah bisa mengetahuinya. Jadi minimal apa? Separuh dari effort kita sudah terbayarkan ya, yaitu username menggunakan NIP. Hal yang sudah kita ketahui. Ya sudah, pasang aja NIP-nya, tinggal cari passwordnya dengan incremental attack ya. Semoga sebelum kiamat Anda ketemu passwordnya. Oke ya. Kemudian agak lebih efektif lagi itu menggunakan dictionary attack. Dictionary attack itu menggunakan kamus yang berisi word list ya. Word list itu adalah password-password yang sering digunakan ya. Misalnya nih di sini ada 1 2 3 4 5 6. Kemudian ada lagi apa ya? Misalnya di sini let me in ya, let me in. Kemudian ada 7777. Kemudian ada 1 key, 2W, 3E, 4R. Nah, ini ya. Yang Anda masih pakai password seperti ini yang Anda kira aman, ternyata tidak ya. Kemudian key 1 W2 E3 R4. Nah, ini kebalikannya ya. Kemudian 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah, ini contohnya. Atau 1 2 3 ABCD 1 2 3 4. Nah, itu kan ternyata itu adalah password-password yang sering digunakan. Nah, itu dimasukkan dalam word list, nanti si program itu dia akan mencoba satu persatu password itu. Ya. Nah, ini lebih efektif karena ini diambil dari sistem yang berhasil dibobol ya. Kemudian dia diambil passwordnya. Namun kalau password Anda nggak ada di situ ya aman berarti gitu ya.
gitu. Jadi ini lebih masuk akal lah untuk membobol sistem menggunakan teknik ini ya. Nah, oke. Kemudian yang terakhir adalah namanya rainbow table attack. Rainbow table attack itu dia pada dasarnya adalah word list, cuman dia sudah diproses melalui berbagai algoritma. Nanti Anda akan kenal dengan namanya hash. Ya, jadi asalnya Wikipedia dilakukan hash jadinya AU4KD. Ini contoh ya, contoh. Kemudian dia disandikan lagi jadi secret, di hash lagi jadi 9K adalah, kemudian dia disandikan lagi jadi Jimbo dan seterusnya, dia jadinya akhirnya root gitu ya. Yang awalnya Wikipedia yang tersimpan dalam database adalah root gitu ya. Jadi kalau Anda masukin maksudnya root, pasti dia nggak cocok, karena kalau di sini root proses jadinya dia berbeda. Nah itu dia menggunakan rainbow table attack, jadi dia menggunakan password yang umum tadi, kemudian dia diproses dengan algoritma yang umum juga, yang kira-kira sering dipakai, dan dia didapatkan hasilnya. Contohnya apa Pak? Yang paling gampang MD5 ya. MD5 itu sudah umum, banyak digunakan ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menangkalnya ya? Yang pertama, jangan gunakan username dan password yang mudah diketahui. Nama Anda kayak misalnya nomor pegawai NIP ya, atau nomor KTP atau email atau hal-hal yang default ya, tanggal lahir dan lain sebagainya. Itu jangan digunakan ya. Itu karena itu mudah diketahui oleh orang lain. Kemudian gunakan password yang kompleks ya. Misalnya ini ya, kalau Anda bikin email, Anda bikin akun di sosial media, itu Anda diminta passwordnya minimal 8 karakter. Ada kombinasinya huruf kecil, huruf besar, angka, dan tanda baca. Kemudian dia diubah secara berkala. Nah, sebenarnya ini ada aturannya. Nanti kita akan pelajari di belakang ya. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana policy aturan-aturan terkait dengan sistem security ya. Jadi ini yang umum digunakan, minimal 8 karakter, ada kombinasinya huruf kecil, huruf besar, angka, dan tanda baca. Kemudian ini yang penting, ubah secara berkala. Ini disarankan maksimal itu 3 bulan sekali gitu. Ya, itu caranya menangkal serangan brute force. Oke. Kemudian jika Anda membuat sebuah sistem informasi ya, bagaimana cara menangkal serangan brute force ya? Itu yang caranya adalah hitung kegagalan login di sistem ya. Jadi kalau Anda bikin sebuah sistem informasi, Anda bikin login page, itu Anda harus menghitung berapa kali dia gagal login. Kemudian blokir selama berapa saat ya. Ini saya berikan sudutnya ya. Anda silakan terjemahkan sendiri ke dalam bahasa pemrograman yang Anda gunakan ya. Yang pertama, input username dan password pasti ya. Yang kedua, jika username dan password kosong, tampilkan pesan error dan kembali ke langkah 1. Ya, jadi kalau username passwordnya error, langsung diklik login, tampilkan pesan error, nggak boleh kosong dan sebagainya gitu ya. Jika username dan password tidak kosong, lakukan verifikasi dan melakukan hashing pada password inputan. Jadi passwordnya biasanya di hash. Di hash itu dia diubah menjadi kode. Umumnya biasa MD5, kemudian SHA1 ya. Itu yang sudah umum dipakai ya. Kemudian bandingkan password yang sudah dihash tadi dengan password yang tersimpan di database. Jadi dilarang keras menyimpan password dalam bentuk plain text ya. Jadi harus dihash, harus dikodekan, harus disandikan gitu ya. Yang paling gampang yaitu MD5 itu gampang ya, tapi ya gampang dibobol juga gitu ya. Nah, jika ternyata passwordnya cocok, maka berikan akses ke halaman yang dituju. Jika tidak cocok, nah ini, tambahkan jumlah percobaan login yang gagal pada variabel session. Jadi Anda harus membuat satu tambahan lagi percobaan login yang gagal. Masukkan dalam variabel session. Nanti sessionnya dicek. Dia sudah berapa kali login gitu ya. Ternyata kalau dia loginnya itu sudah misalnya 5 kali ya, maka kunci akunnya sampai berwaktu. Jadi dia nggak boleh diakses sistemnya selama misalnya 5 menit atau 30 menit dan seterusnya. Terserah Anda. Nah, itu mekanisme untuk menangkal brute force ya. Gitu. Jika username tidak terdaftar atau akun dikunci, tampilkan pesan error dan kembali ke langkah 1 gitu ya. Jadi misalnya ada membrute force password saya, username saya, kemudian dia 5 kali gagal, tampilkan pesan error. Dan kembali ke langkah 1, tampilkan login page-nya gitu ya. Jika nanti setelah 5 menit ya, 5 menit, kemudian dia login lagi dan berhasil, maka reset percobaan loginnya menjadi 0 gitu. Ya.
Nah, jadi dengan seperti itu aplikasi yang kita bikin itu dia tidak bisa di brute force karena 5 kali salah udah berhenti. Ditunggu 5 menit lagi. Nanti 5 menit lagi di brute force lagi, 5 kali salah tunggu lagi 5 menit atau biasanya bertingkat. Kalau saya dulu bikinnya 1 menit gagal lagi, 5 menit, 5 menit gagal lagi, 30 menit, 50 menit gagal lagi, 1 jam gagal lagi, diblokir permanen. Harus menghubungi admin sistem untuk membuka blokirnya, gitu. Yaitu untuk memastikan bahwa sistem kita diakses oleh orang yang benar, ya. Authentication, authorization, masih ingat ya? Authentication, authorization. Nah, gitu ya. Jadi ya agak ribet-ribet dikit lah ya untuk bagaimana Anda seorang programmer ya. Jadi jangan hanya Anda suka bobol, tapi Anda juga harus tahu bagaimana cara memproteksi sistem Anda dari orang yang suka bobol, ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah salah satu ancaman pada aplikasi adalah brute force. Salah satu ya, nanti ada salah 2, salah 3, salah 4 gitu ya. Oke, jadi brute force. Brute force ini sebenarnya nggak efektif karena dia hanya menebak-nebak aja sebenarnya. Cuman ya siapa tahu Anda sedang beruntung gitu ya. Nah, tekniknya ada incremental, A, B, C, D sampai Z, kemudian A, B, A, C sampai A, Z, kemudian A, B, A, C sampai Z, 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 kemudian A, B, B sampai Z, 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 Z. Nah, terus seperti itu. Nah, itu entah berapa tahun nanti itu brute force-nya ya. Dulu saya pernah nge-brute force zaman saya masih muda dulu ya. Itu saya ingat saya kalau nggak salah waktu itu 8 karakter dengan komputer yang saya miliki waktu itu 3 hari nggak mati komputer saya. Hanya untuk menebak password 8 karakter, cuman kombinasi huruf dan angka pada waktu itu. Ya, itu pakai brute force ini. Kemudian dictionary attack itu dia menggunakan kamus yang isinya adalah word list. Word list itu adalah daftar-daftar password yang umum digunakan. Ya, nanti Anda silakan googling aja common password 2022, 2023 ini akan muncul semua. Password yang umum digunakan pada tahun itu. Maka Anda jangan gunakan salah satu dari password itu ya, karena password itu pasti sudah masuk ke word list. Akan mudah bagi pentester untuk membobol sistem Anda. Yang terakhir ada namanya rainbow attack. Rainbow attack itu adalah dictionary attack yang sudah diolah datanya dengan berbagai metode, berbagai algoritma sehingga dia lebih efektif lagi, gitu ya. Lebih efektif lagi. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya. Nanti akan ada lagi teknik yang lain untuk membobol sistem Anda ya. Baik, semoga bermanfaat. Ingat, informasi yang saya sampaikan ini hanya digunakan untuk proses pembelajaran, tidak untuk digunakan di luar proses pembelajaran ini, proses perkuliahan kita ya. Jika Anda menggunakan teknik-teknik ini secara ilegal di luar proses perkuliahan kita, maka saya tidak bertanggung jawab dan itu akan menjadi tanggung jawab pribadi Anda. Ya, demikian saya sampaikan disclaimer dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.